Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ristiana dari instansi SKB Kota Parepare. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 30 BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai akuntabel dan kompeten. Yang pertama yaitu ada akuntabel, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Adapun panduan perilakunya adalah yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Terdapat 3 fungsi akuntabilitas publik menurut Bovens. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Ada 5 tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholders. Ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS. Yang pertama, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai atau yang telah dilakukan. Yang keempat, memberikan laporan secara lengkap, mudah dipahami dan tepat waktu. Dan yang kelima, melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat korektif. Selanjutnya, ada kompeten. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Sesuai dengan kebijakan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, prinsip dasar dalam pengelolaan ASN yaitu berbasis merit. Dalam hal ini, seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Adapun panduan perilaku kompeten yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Terdapat 8 karakteristik SMART ASN. Yang pertama, integritas. Yang kedua, nasionalisme. Yang ketiga, profesionalisme. Yang keempat, wawasan global. Yang kelima, IT dan bahasa asing. Yang keenam, hospitality. Yang ketujuh, networking. Dan yang delapan, entrepreneurship. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, kompetensi ASN terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kompetensi teknis, yang kedua kompetensi manajerial, dan yang ketiga kompetensi sosio-kultural.